Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang bertemakan perencanaan strategi sistem informasi manajemen yang beranggotakan Happy Tudi News, Linda Mutiara, Irna Dwi Gustiana, Guspan Mahendra. Adapun selanjutnya materi pertama yang akan dijelaskan oleh Irna Dwi Gustiana. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi perencanaan strategi sistem informasi. Definisi menurut para ahli, Martin 1990. Perencanaan strategi sistem informasi atau TI merupakan periode pada daur hidup sistem kegiatan sebuah arsitektur informasi. Arsitektur sistem bisnis dan arsitektur teknikal pertama kali dibuat dan ketika sekumpulan sistem bisnis yang konsisten dan terintegrasi akan dikembangkan. Word and Paper 2002, perencanaan strategi sistem informasi atau TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategi sistem informasi atau TI mempelajari pengaruh sistem informasi atau TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategi sistem informasi atau TI juga menjelaskan berbagai alat, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi sistem informasi atau TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Definisi secara umum. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, maka dapat disimpulkan definisi dari perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi adalah suatu proses analisis secara menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan, serta menentukan strategi yang memanfaatkan kelebihan dari sistem informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis dan memberikan keunggulan kepada perusahaan dalam bersaing. B. Alasan penggunaan perencanaan strategi sistem informasi. Word and Paper 2002 menyatakan beberapa alasan yang menyebabkan perlunya bagi suatu perusahaan untuk memiliki suatu strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Adanya investasi untuk pengadaan sistem informasi atau teknologi informasi yang tidak mendukung sasaran bisnis suatu organisasi. Sistem informasi atau teknologi informasi yang ada tidak terkontrol. Sistem tidak terintegrasi sehingga data bersifat tersebar sehingga sangat mungkin terjadi kerangkapan data dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. Organisasi tidak memiliki skala prioritas dalam mengembangkan proyek sistem informasi atau teknologi informasi, sehingga sangat sering terjadi perubahan dan tambal sulam yang akhirnya menurunkan produktivitas organisasi. Manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat. Strategi sistem informasi atau teknologi informasi tidak sejalan dengan strategi bisnis organisasi. Proyek sistem informasi atau teknologi informasi hanya dievaluasi untuk kepentingan keuangan semata. C. Model perencanaan strategi sistem informasi. A. Lingkungan bisnis internal organisasi merupakan strategi bisnis yang digunakan pada masa sekarang, tujuan, sumber daya, proses, dan budaya organisasi, serta nilai dari bisnis itu sendiri. B. Lingkungan bisnis eksternal organisasi.
Pada tahap ini dilakukan analisis faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. C. Lingkungan internal sistem informasi atau teknologi informasi. Pada tahap ini akan dilakukan analisis yang mencakup kondisi sistem informasi atau teknologi informasi organisasi dalam perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari sistem informasi atau teknologi informasi yang ada saat ini. D. Lingkungan eksternal sistem informasi atau teknologi informasi. Pada tahap ini dilakukan analisis kondisi teknologi sistem informasi atau teknologi informasi yang berkembang saat ini, yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan sistem informasi atau teknologi informasi oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Dari hasil ini akan diperoleh peluang teknologi sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung strategi organisasi. Proses perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Proses di mana informasi yang diperoleh serta hasil analisis yang diperoleh dari inputs akan diolah untuk menghasilkan output. Output merupakan hasil dari proses yang mencakup strategi bisnis sistem informasi yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis organisasi akan memanfaatkan sistem informasi atau teknologi informasi untuk mencapai sasaran bisnisnya. Portofolio aplikasi dan gambar arsitektur informasinya. Strategi teknik informasi yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia sistem informasi atau teknologi informasi. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Linda Mutiara. Adapun C. Model perencanaan strategi sistem informasi. Adapun teknik analisis perencanaan strategis sistem informasi. Berdasarkan framework yang dikemukakan oleh Watt dan Weaver 2002, teknik-teknik analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi diantaranya adalah analisis lingkungan internal bisnis. Analisis lingkungan internal bisnis dari sebuah perusahaan digunakan untuk mengetahui strategi bisnis perusahaan pada saat ini, misi dan visi perusahaan, aktivitas dan proses bisnis perusahaan, sumber daya yang dimiliki dan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Adapun teknik-teknik analisis yang digunakan dalam memahami kondisi situasi pada lingkungan internal bisnis diantaranya adalah A. Analisis value chain. Analisis rantai nilai atau value chain adalah kegiatan menganalisis kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mengantarkan, dan mendukung produk atau jasa. Dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas utama atau primary activities pada perusahaan yang pada akhirnya memberikan kepuasan pada pelanggan. Aktivitas-aktivitas perusahaan, aktivitas tersebut tidak hanya dilakukan dengan baik, tapi juga harus saling berhubungan dengan efektif jika keseluruhan performa bisnis hendak dioptimalkan. Aktivitas utama atau primary activities terdiri dari logistik dalam, operasi, logistik keluar,
pemasaran, dan pelayanan. Kedua adalah aktivitas pendukung atau support activities yang mendukung aktivitas utama yang terdiri dari berbagai fungsi, yaitu kelengkapan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, pengadaan barang, dan pengembangan teknologi. B. Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan yang diambil dari huruf depan kata strength, weakness, opportunity, dan threats, yang dalam bahasa Indonesia mudahnya diartikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisa SWOT berguna untuk menganalisa faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan adil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada. Sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman, analisis SWOT dapat dibagikan dalam 5 langkah. Yang pertama, menyiapkan sesi SWOT. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman. Yang keempat, melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir, menganalisis kekuatan dan kelemahan. C. Analisis Critical Success Factor atau CSF. Analisa CSF merupakan suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. CSF dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi yang dibutuhkan. Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya. Memfokuskan proses perencanaan strategis sistem informasi pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi sistem informasi, dan mengevaluasi strategi sistem informasi. D. Key Performance Indicator. Menurut Tozer 1996 P141, Key Performance Indicator merupakan sebuah komposisi yang diperoleh dari beberapa ukuran di mana bersifat tidak tetap dan bisa berubah. KPI juga merupakan suatu indikator yang membantu dalam menilai untuk kerja dari sebuah fungsi, tingkat keberhasilan dalam meraih sasaran atau tujuan. Perilaku CSF, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan KPI antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang telah dibuat. Yang kedua, menyelidiki karakter lingkungan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menilai jangkauan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, menyelidiki proses pengambilan keputusan. Yang kelima, mengarahkan sensitivitas analisis akibat pengaruh dari penundaan waktu. Kelima, mengembangkan format presentasi yang tepat. Dan yang terakhir, mengerjakan seluruh lapisan dari proses informasi pendukung. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.